You can find it in the rainforest, on the frontiers of medical research, in the movies. One of nature's biggest design secrets has finally been revealed. My God! Of course, it's obvious. They're all over in biology. They're solutions that natural selection has come up with over and over and over again. Coba kalian angkat tangan kalian sekarang. Lihat urat-urat yang bercabang di sana. Kelihatan rumit kan? Nah, kalau kita telusuri, percabangan ini terus mengecil sampai ke kapiler yang paling tipis, yang nggak bisa kalian lihat pakai mata telanjang. Nah, itu udah bikin melongo kan? Tapi ini lebih gila. Kenapa pola percabangan di urat tangan kalian itu mirip banget sama pola ranting pohon? Mirip banget sama pola aliran sungai kalau dilihat dari atas. Atau bahkan mirip sama cara petir menyambar. Ini bukan kebetulan, bro. Aku yakin banget kalau kalian pasti pernah lihat bentuk-bentuk nggak beraturan kayak gini di mana-mana. Di brokoli romanesco, di awan, di pegunungan. Semuanya punya satu rahasia yang sama. Di balik semua kekacauan yang tanpa acak itu, ternyata ada kode rahasia matematis yang mengatur semuanya. Sebuah pola yang diulang-ulang tanpa henti, bikin detail yang tak terbatas. Dari yang super kecil sampai yang paling besar. Kode ini namanya, fraktal. It's an odd-looking shape you may never have heard of, but it's everywhere around you. The jagged, repeating form called a fractal. Jangan kemana-mana, karena setelah ini, kalian gak akan lagi ngelihat dunia dengan cara yang sama. Gampangnya gini bro, fraktal itu objek atau pola yang kalau kalian pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, setiap bagian kecil itu punya bentuk yang mirip banget sama keseluruhan objeknya. Kayak boneka ini. Tapi di versi visual dan matematis. Bayangin aja kalau kalian punya peta kota. Nah, kalau kalian zoom ke satu gang kecil, detail di gang itu tetap sama kayak detail di peta kota secara keseluruhan kan? Coba lihat ini. Mirip kan? Nah, ide tentang pola yang berulang dan mirip-mirip ini sebenarnya udah ada sejak lama, bro. Jauh di abad ke-17, ada matematikawan jenius bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Dia udah ngebayangin konsep self-similarity, bahkan pernah bikin sketsa kurva yang kalau dilihat sekarang jelas banget mirip fraktal. Jadi, ide ini sebenarnya bukan hal baru, tapi butuh waktu ribuan tahun buat benar-benar dipahami. Nah, fraktal sendiri lahir dari proses yang namanya iterasi. Bro, iterasi ini artinya ngelakuin langkah yang sama berulang-ulang tanpa henti. Nah, salah satu contoh paling klasik dari fraktal yang dibikin dari iterasi sederhana namanya Koch snowflake. This is called a Koch snowflake, and it has a special property. No matter where I look or how much I zoom in, I will see the same pattern over and over. Never-ending patterns like this that on any scale, on any level of zoom look roughly the same are called fractals. Ini dibikin sama matematikawan yang bernama Helge von Koch. Dia nunjukin gimana sebuah bentuk sederhana bisa punya perimeter yang nggak pernah habis, meskipun ukurannya terbatas. Ini kayak nunjukin kalau di balik kesederhanaan bisa ada kompleksitas tanpa batas. Kalian ingat nggak apa itu game sinyal telepon? Yang dari gerakan acak tiba-tiba muncul pola. Nah, ini ada hubungannya sama satu bidang ilmu lain yang nggak kalah mind-blowingnya. Namanya teori chaos. Simpelnya gini, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kadang-kadang random banget? Kayak kalian ngelakuin satu hal kecil, terus ujung-ujungnya jadi kejadian yang super gede, dan nggak kalian duga-duga.
Nah, itulah inti dari teori chaos. Dia bilang gini, di sistem-sistem tertentu, perubahan yang super duper kecil banget di awal bisa ngasih dampak yang super duper gede banget dan gak terprediksi di kemudian hari. Jadi meskipun sistem punya aturan yang jelas, tapi karena sensitif banget sama perubahan awal sekecil apapun, hasilnya jadi kelihatan acak dan kacau. Nah, tapi ini bagian yang agak absurd. Meskipun hasilnya kelihatan acak, teori chaos nunjukin kalau di balik kekacauan itu ada keteraturan tersembunyi. Ada pola yang sebenarnya berulang, tapi dalam bentuk yang super duper kompleks. Dan tebak, apa wajah dari keteraturan yang tersembunyi di balik kekacauan itu? Betul, itulah fraktal. Jadi fraktal itu kayak sidik jari atau jejak visual dari sistem yang keotik itu. Dia nunjukin kalau di alam ini, bahkan dari hal yang paling acak sekalipun, selalu ada pola dan keindahan yang bisa kita temukan. Gimana? Udah gampang dicerna dan bikin ngeh? Apa itu teori chaos? Itulah kenapa dia nyambung banget sama fraktal. Nah, sekarang kalian ngerti kan kenapa fraktal itu unik dan gimana dia berhubungan sama kekacauan? Sekarang kalian benar-benar melihat kode rahasia ini di mana-mana, bro. Alam ini penuh banget sama fraktal. Itu bukan kebetulan loh, ada alasannya. Pertama harus diingat bahwa alam itu efisien. Struktur fraktal adalah cara paling optimal untuk mengisi ruang, menyalurkan energi, atau mengumpulkan informasi. Coba lihat ini. Dan tentu saja, paru-paru kalian ini. Dengan desain fraktal ini, dia bisa menampung luas permukaan lapangan tenis, bro. Cuman dalam rongga dada kita yang terbatas, buat ngambil oksigen sebanyak mungkin. Dari gunung yang megah sampai sel terkecil di tubuh kita, fraktal itu adalah bahasa rahasia yang dipakai alam untuk menciptakan kompleksitas. Nah, sebenarnya pola-pola ini udah ada dari dulu, tapi butuh seorang jenius yang punya mata khusus buat benar-benar nangkap dan ngerumusinya secara matematis. Dan dia adalah Benoit Mandelbrot. I had very big dreams. And after the war, I saw an uncle again. My uncle was a very prominent mathematician, and he told me, look, there's a problem which I could not solve 25 years ago, and which nobody can solve. This is construction of a man named Julia and Fatou. If you could find something new, anything, you will get your career made. Very simple. Nah, sosok Mandelbrot ini unik banget. Gara-gara sering bolos sekolah pas kecil, dia belajar matematika secara otodidak. Justru itu yang bikin otaknya nggak terkotak-kotak kayak matematikawan lain. Dia bisa ngelihat pola di kerusuhan yang orang lain cuma lihat sebagai kekacauan. Di tahun 70-an, pas kerja di IBM, dia dapat akses ke komputer paling canggih saat itu. Dia iseng aja masukin rumus matematis simple. Ini rumusnya. Lalu dia suruh komputer ngulang-ulang rumus tadi sebanyak jutaan kali. Dan hasilnya, ya komputer itu ngeluarin gambar yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Inilah yang kita kenal sebagai Mandelbrot set. Yang lebih gila lagi, kalau kalian zoom terus-menerus ke dalam Mandelbrot set ini, kalian bakal nemuin dunia baru di setiap zoom. Pola-pola baru, bentuk-bentuk yang gak pernah kalian bayangin, terus muncul tanpa henti. Ini kayak nyelam ke alam mimpi yang gak ada dasarnya. Disinilah Mandelbrot menyimpulkan, sesuatu yang tambahnya rumit dan chaos, sesungguhnya terdapat keteraturan di dalamnya, yang itu berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Jadi bro, fraktal itu bukan cuma teori matematika yang cuma bikin kita kagum. Fraktal sendiri adalah kode rahasia alam ini yang punya fungsi dan udah diterapkan di mana-mana. Manusia juga nyontek proses alam bro. Seniman dan arsitek udah mulai pakai prinsip-prinsip fraktal buat bikin karya yang estetik dan inovatif. Pernah kebayang nggak gimana Hollywood bikin gunung-gunung realistis, planet asing, atau ledakannya super detail di film-film? Mayoritas pakai algoritma fraktal. Bahkan di teknologi sehari-hari kita bro,
Antena handphone kita kadang didesain pakai fraktal, biar bisa nangkap sinyal multifrekuensi dalam ukuran kecil. Algoritma kompresi fraktal juga pernah dipakai buat ngecilin ukuran gambar tanpa ngurangin banyak kualitas. Ini bikin gambar tetap tajam walau filenya kecil. Nggak cuma itu, pola penyebaran rumor di media sosial atau pertumbuhan kota juga sering menunjukkan pola fraktal. Lalu pertanyaan besarnya, apakah ini bukti bahwa ada semacam desain dari alam semesta atau cuman kebetulan matematis yang indah? Mungkin hidup kita pun punya pola fraktalnya sendiri, bro. Peristiwa kecil bisa ngulang pola peristiwa besar atau sebaliknya. Jadi jangan pernah remehin dampak dari hal-hal yang kalian lakuin, sekecil apapun itu. Oke, jadi gimana menurut kalian, bro? Ada lagi nggak hal lain sekitar kita yang menurut kalian punya pola fraktal? Atau kalian punya teori tentang kenapa alam suka banget pola ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan rahasia alam semesta lainnya. Weather systems